Saudara-saudara pemirsa Sandiakala Nusantara Channel, hari ini saya masih bersama dengan beliaunya, yakni Mas Dr. Andes Haji Abdul Qolik, untuk melanjutkan pembahasan tentang Hari Jadi Jombang sebagaimana yang pernah kita bahas bersama pada minggu kemarin. Dalam hati saya masih diliputi oleh sebuah tanda tanya. Jombang ini pernah melahirkan tokoh-tokoh besar, tidak hanya berkaliber nasional tapi juga memiliki nama besar di tingkat internasional. Misalnya seperti Gajah Mada, seperti Erlangga, Empu Sindok, Kiai Hasyim Asy'ari, Gus Dur, Kiai Wahab Hasbullah, dan lain-lain. Namun ketika kita membaca Peraturan Bupati nomor 63 tahun 2019, kelihatannya masih belum banyak mengadopsi tentang tokoh-tokoh besar tersebut, peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di Jombang, dan situs-situs sejarah yang banyak bertebaran di wilayah Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Namun jangan lupa untuk di-subscribe, like, and share, dan tulis komentar agar kita dapat menyajikan konten-konten yang lebih baik untuk tayangan berikutnya. Hari ini saya ketemu lagi dengan saudara saya, teman saya yang tercinta. Beliau adalah Dr. Andes Haji Abdul Qolik yang pernah ketemu pada minggu kemarin. Ya. Kita akan teruskan, Mas, pembahasan tentang Hari Jadi Jombang. Ya. Kok kelihatannya banyak masyarakat yang merespon tentang video kita kemarin itu. Betul. Ini, Mas, yang perlu saya akan tanyakan pada jenengan tentang Perbub nomor 63 tahun 2019. Karena jenengan adalah orang yang sangat paham tentang peraturan perundangan, termasuk Perbu Perda, bagaimana yang pernah jenengan lakukan sendiri ketika masih menjadi Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang waktu dulu itu. Gimana kira-kira menurut Mas Qolik tentang Perbub nomor 63 tahun 2019 ini? Baik dilihat dari sisi konsiderannya dan juga mengenai isi ketetapannya yang terdiri dari 4 pasal itu. Oke, jadi gini. Satu dulu. Jadi saya ini bukan orang yang paling paham. Ini kebetulan aja. Kebetulan saya memang membaca bahwa tentang Perbub nomor tahun 2019 ini hari jadi itu. Lalu saya pikir-pikir dan saya diskusi dengan teman-teman itu, ternyata konsideran yang ada itu memang dipahami seperti formalistik saja, yuridis formalistik. Itu artinya memang kekeringan dalam aspek esensi yang dimaksud adalah data-data historis yang ada di Jombang ini. Ini dari konsideran. Kemudian dari pasal itu salah satu yang menyebut bahwa tanggal 21 Oktober ini juga tidak bisa dipahami oleh teman-teman ya yang sementara ini ngobrol-ngobrol itu. Referensinya mana? Kenapa harus tanggal 21 Oktober? Memang saat itu teman-teman ya nggak paham, ketika ditelusuri memang ada. Tapi tetap perdebatan. Yang paling menonjol perdebatan itu pada kenapa tidak ada historisnya. Itu yang paling menonjol sebenarnya.
Nah tetapi kita juga paham lah mungkin situasi begini ini susah untuk menanggapi secara serius. Walaupun dulu 2015 kan ini sebenarnya sudah juga harus respon. DPR dan lain-lain sudah harus respon inilah. Lah kita ini merespon kebetulan tahu gitu aja. Nggak tahu ya nggak merespon. Tiba-tiba banyak respon juga setelah kita ngobrol-ngobrol yang seminggu kemarin itu. Jadi dalam Pergub nomor 63 tahun 2019 ini konsiderannya masih belum mencantumkan tentang landasan historis. Betul. Gitu Mas ya. Terus tentang pasalnya, yang 4 pasal itu kalau menurut pemahaman jenengan, kalau nggak salah tangkap saya, itu masih belum cukup mungkin gitu. Ya karena tanda tanya besar 21 Oktober bagi masyarakat publik itu juga tidak bisa menjawab. Dari mana gitu ya? Iya tidak tahu. Masyarakat tengah pun tidak tahu karena memang tidak dipublikisir. Tidak ada publikasi, tidak digali dari masyarakat banyak, misalnya dari berbagai kecamatan misalnya kan enggak. Iya. Jadi ini akan menjadi asing bagi masyarakat Jombang ketika tanggal 21 itu tidak dipahami landasannya. Pertama itu misalnya landasan historisnya. Iya dong. Kenapa itu rujukannya kemana? 21 itu kan nggak tahu orang itu. Ini yang mestinya menjadi perhatian kita semua. Kenapa tanggal 21? Kenapa konsideran itu tidak memuat data-data historis yang ada di Jombang? Ini menjadi sangat penting karena ini tahu enggak gitu aja. Nah, tetapi apakah ini kemudian pikiran kita kemudian menjadi salah satu modal bagi teman-teman? Ya nanti kita susun lah hasilnya. Kita ngajak teman-teman memang. Setelah pertemuan yang pertama kemarin, kita juga ditelepon lah teman-teman. Oke, kita akan jelaskan nanti kepada yang berwenang. Jadi mestinya ya Mas, mestinya di samping ada Pergub ini, ya, juga dilampiri tentang hasil kajian historis, hasil kajian sejarah. Sehingga orang tidak tanda tanya tanggal 21 Oktober tahun 1910 itu diambilkan dari sejarah apa, gitu kan? Betul. Mas Oleg, kira-kira setelah kita banyak ngomong panjang lebar tentang hari jadi Kabupaten Jombang ini, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan untuk selanjutnya? Begini Pak Tis, perlu dipahami bahwa terjadinya perbincangan ini karena terbitnya Pergub yang di dalamnya menetapkan hari jadi Jombang. Sayangnya di dalam pasal atau konsideran itu tidak ditampilkan historisnya, padahal ini kebanggaan dan lain-lain misalnya. Ya. Selanjutnya bagaimana? Ya tergantung masyarakat. Masyarakat itu merespon ya monggo, tidak merespon ya monggo, itu haknya masyarakat. Nanti kita lihat di belakang. Berarti kita nunggu tanggal 21 Oktober nanti. Kalau misalnya peringatan itu disambut meriah oleh seluruh masyarakat Jombang, berarti hari jadi itu sudah menyentuh pada relung hati dan jiwa masyarakat. Seperti halnya perayaan 17 Agustus ini kan. Kalau misalnya nggak ada yang merespon, berarti hari jadi itu belum bisa diterima oleh masyarakat. Apa mungkin seperti itu? Ya begitulah kira-kira. Begitu kira-kira. Monggo, itu kita bukan wilayah kita rakyat kecil ini. Tapi kalau menurut saya langkah berikutnya yang paling penting, Mas Koleg, itu adalah kita melanjutkan pembahasan tentang hari jadi Kabupaten Jombang untuk sesi-sesi yang berikutnya, karena masih banyak yang perlu kita bahas, misalnya tentang situs-situs yang ada di Kabupaten Jombang, tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Jombang, kemudian juga peristiwa-peristiwa besar yang ada di Kabupaten Jombang.
Saudara-saudara sekalian, para pemirsa Sandiagala Nusantara Channel, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang hari jadi Kabupaten Jombang bersama dengan saudara dan teman saya yang tercinta, Mas Kolek. Dan mungkin untuk minggu yang akan datang kita bisa sambung kembali dengan tetap masih kita isi konten-konten yang menyangkut hari jadi Jombang. Terima kasih Mas Kolek. Terima kasih. Sama-sama. Selamat.